Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kepada rekan-rekan GMer yang saya hormati, kemudian juga yang saya banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasa bertemu lagi dengan saya Roni Anwar, ya di sini di channel YouTube kita semua. Nah, rekan-rekan seperti biasa saya akan menyampaikan materi yang tentunya materi ini merupakan materi yang datang dari guru besar kita semua, Buya Agus Muslim. Nah, adapun materi kali ini masih dalam rangkaian ya tentunya materi-materi yang bisa memotivasi kita semua, juga memberikan sebuah pemahaman yang baru tentunya rekan-rekan untuk kita semua. Nah, rekan-rekan semua ya supaya tidak berlama-lama seperti biasa nanti saya akan membagikan slide kepada rekan-rekan supaya nanti rekan-rekan semua yang menyaksikan ya materi kali ini bisa memahami ya kemudian juga nanti mudah-mudahan rekan-rekan bisa mengajarkannya kembali ya atau memberitahukannya kembali kepada rekan-rekan yang lain yang belum sempat menonton materi ini di YouTube. Dan bagi rekan-rekan yang memang masih kurang memahami, misalkan seperti itu, nanti rekan-rekan boleh memutar-mutar kembali tayangan ini supaya nanti rekan-rekan sedikit demi sedikit bisa mempelajari setiap materi yang datang dari guru besar kita semua, Buya Agus Muslim. Nah, adapun rekan-rekan ya, materi pada kesempatan kali ini diberi judul yaitu Ngaraksa Pancawarna. Nah, tentunya rekan-rekan sudah tidak sabar lagi ya untuk mengetahui sebetulnya Ngaraksa Pancawarna itu apa. Oke, saya akan berbagi slide terlebih dahulu. Oke, rekan-rekan semua bisa lihat di layar ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa judul pada kesempatan kali ini yaitu Ngaraksa Pancawarna. Nah, seperti biasa rekan-rekan kita nanti akan membahas ya mulai dari pemahaman, kemudian juga nanti apa yang dinamakan dengan ngaraksa pancawarna, kemudian juga kita sampai nanti pada kesimpulan dan juga penutup. Nah, kita akan membahas dulu ya pemahaman yang dinamakan ngaraksa pancawarna itu apa ya. Tentunya kita perlu pemahaman lebih mendalam mengenai tema ya pada kali ini. Nah, rekan-rekan bisa lihat di layar ya bahwa pancawarna yaitu keseimbangan 5 aspek kehidupan. Nah, rekan-rekan mungkin sudah sering mendengar ya mengenai 5 aspek kehidupan ini. Nah, di sini Buya ingin lebih menekankan kembali ya, kemudian juga ingin lebih memahamkan kembali kepada kita semua rekan-rekan mengenai konsep keseimbangan 5 aspek kehidupan ini, yang tentunya manfaatnya tentunya nanti bisa memberikan sebuah arah kehidupan yang lebih baik rekan-rekan ya kepada kita semua supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan, kemudian juga apa yang kita impikan. Jadi pancawarna ini memiliki pengertian sebagai 5 simbol atau warna dalam kehidupan. Jadi 5 warna kehidupan yang menjadi landasan sekaligus tujuan manusia dalam mencapai keseimbangan hidup. Jadi keseimbangan 5 aspek kehidupan. Ya, jadi ngaraksa pancawarna. Jadi ini membangun ya dan memelihara 5 aspek kehidupan agar bisa sejalan dan seimbang. Nah, di sini Buya ingin memberitahukan kepada kita ya bagaimana caranya supaya kita ini bisa membangun dan memelihara ya 5 aspek kehidupan ini supaya sejalan dan seimbang rekan-rekan ya di dalam alur kehidupan kita. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat ya konsep pancawarna. Ya, jadi rekan-rekan bisa lihat di sini ya. Pancawarna ini terdiri dari 5 warna. Ya, pancawarna berarti 5 warna. Yang pertama itu warna hijau, kemudian juga warna putih, kemudian juga warna merah, kemudian juga warna kuning dan warna hitam. Ya, jadi warna-warna ini rekan-rekan, nah ini mewakili dari 5 warna, 5 organ inti ya di dalam tubuh kita yang seperti tentunya sudah kita ketahui dalam akupoin anatomi. Warna hijau, nah ini rekan-rekan mewakili organ liver. Kemudian juga warna putih, nah ini mewakili organ paru-paru. Kemudian juga warna merah ya mewakili organ jantung. Kemudian juga warna kuning ini mewakili organ limpa. Kemudian warna hitam mewakili organ ginjal. Nah, ini nantinya rekan-rekan terkait satu sama lain ya dengan 5 aspek kehidupan yang akan membuat kita ya kehidupan kita nanti bisa lebih seimbang dan terarah tentunya. Nah, kemudian rekan-rekan ya, warna. Nah, WARNA. Nah, ini warna ini merupakan satu singkatan ya yang akan memandu kita nanti terkait dengan pemahaman 5 aspek kehidupan ini. Nah, seperti yang rekan-rekan ketahui ya, bahwa organ liver ya ini terkait dengan aspek spiritual ya. Nah, kalau singkatannya di sini warna tadi W-nya yaitu wisesa. Jadi wisesa ini adalah kekuatan yang tertinggi atau kekuasaan yang tertinggi.
Tentunya kekuasaan yang tertinggi ini milik Tuhan kita semua, Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga di sini A-nya yaitu agen. Nah, agen ini kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya sebagai nilai. Nah, nilai akan kita dapatkan ya ketika kita sekarang mendapatkan edukasi atau pendidikan yang tersistem, rekan-rekan. Ya. Kemudian di sini R-nya yaitu raharja. Kalau raharja ini adalah kesejahteraan yang sifatnya meluas ya. Nah, ini terkait dengan aspek sosial. Ya, jadi aspek sosial ketika kita nanti bisa bersosialisasi dengan baik, kemudian juga link kita banyak, jaringan kita banyak. Nah, ini tanpa kita sadari kita sedang membentuk keraharjaan ya, atau kesejahteraan di dalam hidup kita. Kemudian N-nya di sini rekan-rekan bisa lihat. Nah, ini nanjer. Kalau nanjer ini meningkat ya. Jadi kehidupan kita ini bisa meningkat. Nah, ini ditandai dengan aspek finansial. Ya, ketika aspek finansial kita bisa meningkat, rekan-rekan ya, ketika aspek finansial kita juga bisa lebih stabil, maka kehidupan kita pun akan lanjut. Nah, kemudian A-nya yaitu ajek. Jadi ajek ini terkait dengan kesehatan, ya. Jadi seseorang dikatakan ajek atau stabil di dalam kehidupannya ketika dia ini sehat secara pikiran, sehat juga secara jiwa, ya raksa, kemudian raksa jasa dan raksa jiwa. Kemudian juga rekan-rekan dia juga bisa sehat secara kolbu, ya secara menyeluruh tentunya, ya. Nah, jadi warna ini merupakan singkatan ya dari W-nya Wisesa, kemudian A-nya Ajen, kemudian R-nya Raharja, N-nya Nanjer, kemudian A-nya Ajek. Jadi mewakili 5 aspek kehidupan yang sudah kita ketahui ya. Oke, next. Nah, pancawarna. Nah, ini pancawarna kita akan membahas dari alur kehidupan yang seimbang. Jadi pancawarna ini disebut juga sebagai alur kehidupan yang seimbang. Nah, seperti yang sudah tadi kita bahas rekan-rekan di awal ya, W ini Wisesa. Jadi yang maha kuasa. Yang maha kuasa ini tentunya adalah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masuk dalam kategori spiritual ya, spiritual. Jadi segala sesuatu yang memiliki dimensi spiritual yang lebih tinggi yang bisa mengarahkan kita tentunya rekan-rekan selain bisa bahagia di dunia juga bahagia nanti di alam akhirat. Kemudian A-nya yaitu agen. Nah, ini terkait tadi ya dengan nilai nilai atau pendidikan. R-nya yaitu raharja. Ini sejahtera dan aman. Nah, ini di dalam lingkup sosial. Kemudian N-nya yaitu nanjer. Nah, ini peningkatan kehidupan ya yang ditandai tadi dengan aspek finansial. Kemudian juga A-nya ajek. Ya, ini adalah keseimbangan antara jasad, jiwa, dan akal. Nah, ditandai dengan aspek kesehatan. Sekali lagi rekan-rekan, ya Wisesa ini terkait dengan aspek spiritual, Ajen aspek pendidikan, Raharja aspek sosial, Nanjer aspek finansial, kemudian juga Ajeg, nah ini aspek kesehatan. Jadi 5 aspek kehidupan ya di dalam kehidupan kita, begitu rekan-rekan. Oke, rekan-rekan semua ya, seperti yang tadi saya ungkapkan di awal ya, bahwa 5 aspek kehidupan ini memiliki keterkaitan langsung dengan 5 organ inti yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama yaitu aspek spiritual. Ya, jadi aspek spiritual ini kita sebagai manusia tentunya berada di dalam lingkup wadah ya, wadah semesta, kemudian juga di dunia ini. Nah, tentunya rekan-rekan kita sebagai manusia harus terus berproses untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, organnya yaitu organ liver, rekan-rekan. Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi daripada organ liver ini sebagai wadah atau pabrik yang besar, ya, yang memiliki fungsi untuk mengubah bahan makanan menjadi makanan sehingga menghasilkan satu energi tertentu di dalam tubuh kita. Begitu juga tadi, ya, energi spiritual. Ketika kita rekan-rekan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa menjadi energi ke dalam diri kita untuk bisa melakukan aktivitas yang positif di dalam kehidupan kita. Kemudian yang keduanya yaitu aspek pendidikan. Nah, aspek pendidikan ini rekan-rekan yaitu sebuah proses pembinaan ya, bagaimana caranya kita ya yang awalnya tadi ya, yang awalnya menjadi manusia yang mungkin juga belum baik bisa menjadi baik dengan cara ya menyerap hal-hal positif ya. Kemudian juga kita membuang hal-hal negatif yang ada di dalam diri kita. Nah, ini sesuai dengan fungsi daripada organ paru, yaitu sebagai sirkulasi masuknya oksigen, kemudian juga mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian yang ketiga yaitu aspek sosial. Ya, jadi sosial ini merupakan sebuah sistem kemasyarakatan rekan-rekan. Karena kita sebagai manusia tentunya tidak akan lepas ya dari kehidupan sosial, kita juga tidak akan lepas ya dengan interaksi dengan orang lain.
Begitu juga fungsi daripada organ jantung yang fungsinya yaitu mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, kita sebagai makhluk sosial tentunya memiliki kemampuan, rekan-rekan, ya, memiliki kapasitas. Kita sebagai seorang GMer memiliki keahlian raksa jasad, kemudian juga raksa jiwa. Nah, disinilah konteks sosial ini menjadi sebuah sarana ya bagi kita untuk mengamalkan keilmuan kita, rekan-rekan. Kemudian juga yang keempat yaitu aspek finansial. Nah, tentunya ketika kita berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan kemampuan kita tadi, kita akan mendapatkan hasil berupa finansial, rekan-rekan. Ya, ini sesuai dengan organ limpa atau lambung yang memiliki fungsi untuk mencampur, kemudian juga melumatkan dan memisahkan. Nah, kita ketika memiliki finansial atau ketika kita memiliki keuangan, nah bagaimana caranya rekan-rekan ya, kita bisa memilah-milah ya, bisa memilah-milah keuangan yang kita dapatkan ya untuk kita pilih mana yang dinamakan kebutuhan primer, kemudian juga mana kebutuhan sekunder, kemudian juga kebutuhan tersier. Nah, itu ada di dalam koropak ya yang sering Buya ajarkan kepada kita semua. Kemudian yang kelimanya yaitu aspek kesehatan. Jadi sehat di sini rekan-rekan yaitu sehat jiwa, sehat jasad, kemudian juga sehat akal ya. Nah, ini sesuai juga dengan fungsi daripada organ ginjal yang memiliki fungsi untuk mendetoksifikasi. Ya, bagaimana supaya akal kita sehat, kemudian juga jiwa kita sehat, kemudian juga jasad kita sehat, kita harus tadi ya rekan-rekan menyerap hal-hal yang positif ke dalam pikiran kita, ya, kemudian juga ke dalam jiwa kita dan kita mendetoksifikasi setiap hal-hal negatif yang ada di dalam diri kita sehingga kita akan menjadi manusia yang ajak rekan-rekan. Nah, disinilah rekan-rekan ya keterkaitan antara 5 aspek kehidupan kemudian juga dengan 5 organ inti yang ada di dalam tubuh kita. Oke, selanjutnya. Nah, disinilah rekan-rekan alur kehidupan yang seimbang. Yang pertama tadi liver ya dalam aspek spiritual. Ya, jadi aspek spiritual kita akan semakin kuat ya ketika dikuatkan oleh aspek pendidikan atau edukasi. Kemudian juga aspek edukasi yang akan bermanfaat ketika kita bisa mengamalkannya atau diamalkan melalui kepada lingkup sosial atau kepada masyarakat. Kemudian juga ya lingkup sosial kita juga akan berarti bagi kita ya ketika kita mampu mengelolanya atau dikelola dengan baik sehingga menjadi sesuatu yang sifatnya finansial ya. Nah, ini masuk dalam aspek finansial. Kemudian juga finansial juga rekan-rekan akan berguna dan bermanfaat bagi kita, kemudian juga akan memberikan sebuah keberkahan bagi kita rekan-rekan ketika disalurkan ya. Disalurkan kepada orang-orang yang tidak mampu, kemudian juga disalurkan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Nah, ini sesuai dengan fungsi ginjal ya, detoksifikasi tadi rekan-rekan sehingga kita nanti akan sehat ya, baik itu sehat secara jasad, kemudian juga sehat secara jiwa dan tentunya juga sehat secara akal rekan-rekan. Nah, sehingga rumusannya bisa dikatakan sebagai rumusan 4D ya. Jadi alur kehidupan yang seimbang terkait dengan rumusan 4D yaitu dikuatkan, diamalkan, kemudian juga dikelola dan disalurkan. Oke, rekan-rekan. Oke, rekan-rekan semua, selanjutnya kita akan membahas pancawarna sebagai alur kehidupan yang tersistem. Nah, rekan-rekan semua yang ada di GM tentunya harus berbangga hati ya, karena di sini di GM kita sudah difasilitasi dengan segala sesuatunya yang bisa nanti yang mendukung kita untuk mencapai 5 aspek kehidupan kita, rekan-rekan. Nah, seperti rekan-rekan lihat di layar. Yang pertama Wisesa ini sebagai aspek spiritual. Nah, aspek spiritual di GM ada di dalam koordinat, rekan-rekan. Ya, tanpa rekan-rekan sadari, sebetulnya koordinat ini merupakan sebuah wadah yang untuk membentuk nilai-nilai motivasi, kemudian juga nilai-nilai spiritual, karena banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan ya ketika kita berada di dalam wadah koordinat ya, karena di situ kita bisa mendapatkan motivasi dari guru-guru kita, dari para pendahulu kita, kemudian juga di situ kita disediakan wadah yang untuk satu sama lain kita bisa saling menguatkan. Kemudian yang kedua, agen. Ya, agen ini merupakan aspek pendidikan. Nah, di dalam GM, ya, kita akan mendapatkan pembinaan, kemudian juga pendidikan yang tersistem melalui sebuah wadah yang dinamakan Yayasan Nur Sunda. Kemudian yang ketiganya, rekan-rekan, ada Raharja, ya, jadi Raharja ini merupakan aspek sosial. Nah, aspek sosial, ya, di dalam wadah GM ada namanya PGRJ, yang seperti kita ketahui semua.
ya, sehingga rekan-rekan alurnya di sini jelas ya. Kita mendapatkan motivasi di koordinat ya, kemudian juga kita mendapatkan pembinaan di yayasan, kemudian juga hasil dari pembinaan rekan-rekan ya kita bisa salurkan ke masyarakat lewat ya lewat perlindungan dari PGRJ, sehingga sudah sangat, kalau menurut saya sudah sangat tersistem ya, alurnya sudah sangat jelas. Kemudian yang keempat adalah Najer. Nah, Najer ini ya mewakili aspek dari finansial. Nah, rekan-rekan bisa lihat ya di dalam wadah GM, finansial ini ada PT-PTW, kemudian juga LSP dan GMM. Nah, sehingga rekan-rekan ya di GM kita diajarkan bagaimana caranya supaya kita bisa berinvestasi produk di PT-PTW. Kemudian juga kita di manage ya sedemikian rupa melalui pembelajaran-pembelajaran melalui LSP, kemudian juga JM Management. Kemudian rekan-rekan yang kelima yaitu AJEK. AJEK ini yaitu aspek kesehatan. Nah, kalau di dalam tubuh GM, ya ada yang dinamakan dengan prinsipal dan BMT. Jadi alurnya jelas rekan-rekan. Yang pertama di koordinat kita mendapatkan motivasi, kemudian juga sharing ilmu yang bermanfaat, kemudian juga ya aspek pendidikannya di Yayasan Nur Sunda kita juga mendapatkan pendidikan pembinaan ya yang berjenjang kemudian juga tersistem. Hasil dari pembinaan ya kita masuk ke dalam aspek sosial yang dikuatkan oleh PGRJ, kemudian juga hasil dari yang finansial kita yang kita dapatkan dari sisi sosial tadi ya, dari sisi bermasyarakat tadi rekan-rekan ya. Kita kemudian juga diajarkan untuk investasi produk, kemudian juga diajarkan untuk memanage keuangan atau finansial kita lewat LSP, kemudian juga GMM. Kemudian rekan-rekan ya, di yang selanjutnya yaitu di aspek kesehatan ya, kita diajarkan juga supaya kita ini bisa menyalurkan hasil atau kelebihan dari uang kita melalui zakat, kemudian juga infak dan sodako yang ada di dalam lembaga Resipa dan BMT. Nah, ini jelas sekali alurnya rekan-rekan. Hanya sekali lagi saya katakan bahwa rekan-rekan semua yang sudah ada di GM ini patut berbangga hati karena rekan-rekan semua sudah ditata sedemikian rupa ya supaya bisa memenuhi 5 aspek kehidupan di dalam alur kehidupan rekan-rekan. Nah, rekan-rekan bisa lihat di layar bagaimana tadi alur yang saya utarakan ya kepada rekan-rekan. Yang pertama, rekan-rekan bisa menemukan aspek spiritual di dalam koordinat. Nah, ini merupakan lingkungan awal ya kita dibentuk ya. Kemudian juga lingkungan awal bagaimana kita dimotivasi ya supaya kita bisa semangat dalam menjalani aktivitas kita untuk menyalurkan setiap kemampuan kita. Kemudian rekan-rekan ya, aspek edukasi kita dapatkan juga di dalam yayasan ya. Nah, yayasan ini mewakili pembinaan. Ya, kemudian juga yang ketiga, aspek sosial ya kita dapatkan di PGRJ, di mana setiap keilmuan yang sudah kita dapatkan melalui proses pembinaan ya kita terapkan di masyarakat. Kemudian aspek finansial kita dapatkan juga di PT, PTW, LSP, GMM, di mana kita belajar untuk investasi dan lain sebagainya. Sehingga di sini kita diajarkan untuk bisa mengelola aspek finansial kita. Kemudian rekan-rekan, aspek kesehatan. Nah, di sini juga kita ya ada wadahnya yaitu Resipa dan BMT. Ya, di sini kita diberikan pembelajaran bagaimana caranya supaya kita bisa memilah ya bagian daripada pendapatan kita, kemudian juga kita salurkan kepada tempat yang memang bisa membersihkan, bisa menyehatkan akal dan pikiran kita, rekan-rekan ya. Kita bagikan, kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga ketika alur tersebut ya bisa rekan-rekan nanti dapatkan alur tersebut mulai dari koordinat, yayasan, PGRJ, PT, LSP, GMM, kemudian juga Persipa dan BMT bisa rekan-rekan maknai, bisa rekan-rekan aplikasikan. Nah, ini menjadi sebuah identitas tentunya rekan-rekan ya, identitas GMer bagi diri kita sendiri. Sehingga ketika rekan-rekan sudah bisa menjadi yang menyatu, menjadi sebuah identitas, nah dalam pergerakannya tentunya rekan-rekan akan tersistem. Nah, hasil dari pergerakan yang tersistem tersebut, nah tentunya rekan-rekan semua ya akan memudahkan kita untuk mencapai apa yang kita impikan. Nah, rekan-rekan semua ini sebagai bagian terakhir ya, pancawarna sebagai alur psikologis atau disebut juga kalau di kita sebagai raksa jiwa. Nah, rekan-rekan bisa lihat di layar ya, seperti yang kita ketahui bahwa 5 aspek kehidupan ya, itu terdiri dari aspek spiritual, pendidikan, sosial, finansial, dan kesehatan ya. Nah, di sini saya balik alurnya karena kita akan membahas dari sisi psikologis. Nah, rekan-rekan lihat di layar di sebelah kanan di sini,
Lingkungan spiritual sebagai fondasi informasi. Ya, mau tidak mau rekan-rekan, lingkungan ini memegang peranan penting tentang pembentukan siapa kita. Karena di dalam lingkungan lah ya setiap informasi itu masuk. Apakah informasinya itu bersifat negatif ataukah positif. Nah, seperti yang kita bahas tadi sebelumnya, ya lingkungan koordinat ini memegang peranan penting karena di dalam koordinat ya kita diberikan sebuah masukan positif, kemudian juga masukan motivasi. Nah, ketika lingkungan kita rekan-rekan sudah aman, ya lingkungan kita sudah positif, maka kita tinggal naik lagi kepada yang dinamakan dengan aspek pendidikan. Nah, di dalam aspek pendidikan ini rekan-rekan ya, ini sangat menentukan perilaku seseorang. Ya, jadi karakter kemudian juga perilaku ini ditentukan dengan seberapa baik pendidikan tersebut diberikan kepada kita. Nah, di dalam lingkungan GM, nah ini tugas dan fungsi daripada yayasan untuk memberikan pendidikan yang komprehensif, kemudian juga pendidikan yang positif, sehingga akan membentuk perilaku kita. Kemudian ketika perilaku kita, rekan-rekan sudah aman, maka kita akan naik status lagi ke dalam status sosial atau aspek sosial, di mana aspek sosial ini menentukan kapasitas diri. Segala sesuatu yang sudah kita dapatkan melalui pendidikan, ya rekan-rekan. Nah, pendidikan yang bermanfaat, ya menjadi sebuah ilmu dan ilmu ini tentunya harus disalurkan, ya disalurkan kepada lingkup sosial, sehingga akan membentuk kapasitas kita atau kemampuan kita. Jadi rekan-rekan ya, pendidikan masih disebut pendidikan, ya belum menjadi ilmu ketika belum diaplikasikan. Nah, aspek sosial ini sebagai wadah ya untuk meningkatkan kapasitas diri kita, untuk mengasah keilmuan kita. Nah, kalau di dalam lingkup GM tadi kita bahas ada yang namanya PGRJ ya, asosiasi kita yang memberikan jalan kita, jalan legalitas kita untuk memberikan keilmuan kita ya kepada lingkungan masyarakat. Kemudian ya, setelah tadi lingkungan kita positif, kemudian juga perilaku kita sudah sesuai, kemudian kapasitas diri kita sudah bertambah. Nah, disinilah rekan-rekan, maka kita akan memiliki nilai diri yang terkait dengan aspek finansial. Artinya ketika kapasitas diri kita rekan-rekan sudah mumpuni, ketika kita juga memang sudah bisa beraplikasi dengan baik, sudah menjadi seorang profesional, maka akan menghasilkan salah satu aspek yang dinamakan dengan aspek finansial. Nah, finansial yang stabil, ya tentunya kita akan bernilai. Ya, finansial yang juga yang stabil, juga akan memberikan nilai diri kita akan semakin meningkat, rekan-rekan. Nah, kalau rekan-rekan tadi lihat ya di GM, ya, jadi aspek finansial ini terdiri dari bagaimana caranya kita bisa berinvestasi yang baik, ya, melalui investasi produk, contohnya di PT-PTW, kemudian juga rekan-rekan nanti dibina manajemennya di GMM, kemudian juga rekan-rekan mendapatkan pembinaan lebih lanjut di LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, disinilah rekan-rekan, ya, alur psikologi seseorang akan semakin baik ya ketika dia bisa bernilai baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat yang lebih luas. Nah, ketika tadi lingkungannya sudah positif, kemudian juga perilakunya juga sudah sesuai, kemudian juga kapasitas dirinya sudah meningkat dan finansialnya itu sudah lebih baik sehingga menimbulkan nilai diri yang baik. Kemudian rekan-rekan, kita akan mencapai alur psikologis yang lebih tinggi yang dinamakan dengan aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri ini masuk dalam aspek kesehatan. Kenapa dikatakan sebagai aspek kesehatan? Karena seseorang yang sudah memiliki aktualisasi diri yang bagus, maka dapat dikatakan orang tersebut sehat secara jasad, sehat secara jiwa, kemudian juga sehat secara cipta atau akal. Ya, orang yang memang sudah bisa berpandangan bagus, kemudian orang tersebut memang sudah memiliki pemahaman-pemahaman positif yang siap memang dia tebarkan kepada orang banyak rekan-rekan. Berarti cirinya orang tersebut sudah memiliki aktualisasi diri atau penghargaan dari orang sekitar ya secara positif karena hidupnya sudah bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, rekan-rekan. Nah, yang terakhir ini sebagai kesimpulan ya, kesimpulan dari bahasan yang sudah kita bahas tadi dari awal sampai dengan akhir ya. Nah, kesimpulan ini rekan-rekan ada quote dari guru besar kita semua, tentunya yang akan bisa memberikan motivasi, kemudian juga pemahaman dan pandangan hidup kita ya, supaya kita lebih positif dalam melakukan alur kehidupan kita. Nah, di sini rekan-rekan quote dari guru besar kita semua, kegagalan biasanya disebabkan oleh satu kelemahan diri, yaitu tidak adanya keseimbangan antara keinginan dan kesungguhan dalam menyempurnakan ikhtiar.
Nah, di sini rekan-rekan guru besar kita semua ya ingin menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita ingin berhasil, ketika kita ingin sukses, di sini kita harus bisa menyeimbangkan diri antara keinginan dan kesungguhan kita dalam ikhtiar. Artinya kita harus bisa membarengi apa yang menjadi impian kita dengan kesungguhan ya, dengan kesungguhan dalam action, dalam berusaha. Oke, selanjutnya rekan-rekan, nah di sini ini ada salah satu produk ya, yaitu teh hijau BMT. Jadi kita rutinkan konsumsi teh hijau BMT karena salah satu fungsi daripada teh hijau BMT adalah mengendalikan kadar gula, kemudian juga kolesterol dan asam urat. Nah, ini juga sangat disarankan untuk program pelangsingan. Jadi bagi rekan-rekan semua sekarang yang memiliki PCL ya, yang memang menginginkan untuk program pelangsingan, nah ini rekan-rekan boleh menyalankan teh hijau BMT. Atau juga mungkin ada beberapa PCL yang memiliki kadar gula, kolesterol, dan asam urat yang tinggi, rekan-rekan boleh menyarankan kepada PCL tersebut untuk mengkonsumsi teh hijau BMT. Oke, rekan-rekan semua ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya pada pertemuan atau pada materi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tadi materi yang saya sampaikan ya tentunya merupakan materi yang datang dari guru besar kita semua, Buya Agus Muslim. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa memahaminya. Dan yang paling penting di sini rekan-rekan selain juga pemahaman adalah bagaimana nanti ya kekuatan hati kita, ketetapan hati kita untuk bisa nanti mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, rekan-rekan semua, sekian dari saya, Roni Yanuar. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.